Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudi untuk mengunjungi video ini. Pada video kali ini saya akan membacakan sebuah kitab Riyadhus Shalihin, dan kebetulan pada halaman awal ini terdapat biografi singkat sang penulis, yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Beliau disebut juga sebagai Abu Zakaria, padahal ia tidak punya anak yang bernama Zakaria, sebab ia belum sempat menikah. Ia termasuk salah seorang ulama yang membujang hingga akhir hayatnya. Mendapat gelar Muhyiddin, yaitu orang yang menghidupkan agama, padahal ia tidak menyukai gelar ini karena sifat tawadhu yang dimiliki oleh beliau. Di samping itu, agama Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya, sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Beliau pernah mengemukakan, "Aku tidak diperbolehkan orang memberikan gelar Muhyiddin kepadaku." Beliau lahir pada pertengahan bulan Muharram atau pada 10 pertama bulan Muharram. Ada yang berpendapat demikian pada tahun 631 Hijriah di kota Nawa, di sebuah daerah di bumi Hauran, Damaskus. Pertumbuhan dan proses belajarnya Imam Nawawi. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaan. Beliau belajar di Katatib, tempat belajar baca tulis untuk anak-anak, dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia balik. Beliau menghafalkan Al-Quran di kotanya, yaitu di kota Nawa, yang lingkungannya tidak kondusif untuk belajar. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya. Namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syekh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang yang paling pintar, yang paling zuhud pada masanya, dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. Setelah itu, ayahnya membawa ia pergi ke Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Pada saat itu, usianya telah menginjak 19 tahun. Nah, pada saat dibawa pergi oleh ayahnya ke Damaskus, ternyata usia Imam Nawawi itu 19 tahun. Dan akhirnya, ia tinggal di sebuah lembaga pendidikan Rawahiyah. Di sana ia memulai perjalanannya menuntut ilmu. Ia rajin dan memberikan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga ilmu pun memberikan kepadanya sebagian darinya. Imam Nawawi bercerita tentang dirinya. Ketika usiaku telah mencapai 19 tahun, ayahku memboyongku pindah ke Damaskus pada saat beliau berusia 49 tahun. Di sana aku belajar di Madrasah Rawahiyah. Selama kurang lebih 2 tahun di sana, aku jarang tidur nyenyak. Penyebabnya tidak lain adalah karena aku sangat ingin mendalami semua pelajaran yang diberikan di madrasah tersebut. Jadilah thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata, dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harokat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barokah dalam waktuku. Terdapat pada Syazaratul Zahab. Aku pun berhasil menghafal At-Tanbih fi Furush Syafi'iyah, karya Abu Ishaq Asyirazi, kurang lebih selama 4,5 bulan. Selanjutnya, aku berhasil menghafal 114 ibadat, yaitu sekitar 1/4 dari kitab Al-Muhazzab fil Furu' di sisa bulan berikutnya dalam tahun tersebut. Disebutkan juga bahwa ia menghadiri 12 halaqah setiap hari. Subhanallah. Guru Imam Nawawi.
Di antara syekh beliau Abu Baqo An-Nablusi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansi, Abu Ishaq Al-Muradi, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, dan Ibnu Firqah. Murid-murid Imam Nawawi. Melalui tangannya bermunculan para ulama besar. Di antaranya adalah Sulaiman bin Hilal Al-Ja'fari, Ahmad ibnu Farah Al-Ishbili, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jamaah, Alauddin Ali ibnu Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Attar. Ia selalu menemaninya sampai ia dikenal dengan sebutan Mukhtasar An-Nawawi, yaitu An-Nawawi Junior, Syamsuddin bin An-Naqib, dan Syamsuddin bin Ja'wan, dan masih banyak yang lainnya. Pujian para ulama terhadap beliau, terhadap Imam An-Nawawi. Az-Zahabi berkata, beliau adalah profil manusia yang berpola hidup sangat sederhana dan anti kemewahan. Beliau adalah sosok manusia yang bertakwa, qanaah, wara, memiliki muraqabatullah baik di saat sepi maupun ramai. Pada tahun 651 Hijriah, ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap di sana selama 1,5 bulan, lalu kembali ke Dimashq. Pada tahun 665 ia mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Dimashq dan menolak untuk mengambil gaji. Allahu Akbar. Mohon maaf ya kalau bacanya belepotan. Oke, kita lanjut. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa dengan cara yang telah digariskan oleh Islam. Beliau menulis surat berisi nasihat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali. Suatu ketika beliau dipanggil oleh Raja Az-Zahir Bebris untuk menandatangani sebuah fatwa. Datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana. Raja pun meremehkannya dan berkata, "Tanda tanganilah fatwa ini." Beliau membacanya dan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Raja marah dan berkata, "Kenapa?" Beliau menjawab, "Karena berisi kezaliman yang nyata." Mendengar itu, raja semakin marah dan berkata, "Pecat ia dari semua jabatannya." Para pembantu raja itu berkata, "Ia tidak punya jabatan sama sekali." Raja ingin membunuhnya, tapi Allah menghalanginya. Raja ditanya, "Kenapa tidak engkau bunuh dia, padahal sudah bersikap sedemikian rupa kepada Tuhan?" Raja pun menjawab, "Demi Allah, aku sangat segan kepadanya." Abul Abbas bin Faraj berkata, Syekh atau An-Nawawi telah berhasil meraih 3 tingkatan, yang mana satu tingkatannya saja jika orang biasa berusaha untuk meraihnya, tentu akan merasa sulit. Tingkatan pertama adalah ilmu yang dalam dan luas. 2 adalah zuhud yang sangat, dan tingkatan yang ketiga adalah keberanian dan kepiawaiannya dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Wafatnya Imam Nawawi. Pada tahun 676 Hijriah, beliau kembali ke kampung halamannya, Nawa. Sesudah mengembalikan berbagai kitab yang dipinjam dari sebuah badan wakaf, selesai menziarahi makam para guru beliau dan sehabis bersilaturahim dengan para sahabat beliau yang masih hidup, di hari keberangkatan beliau, para jamaah yang beliau bina melepas kepergian beliau di pinggiran kota Damaskus. Mereka lalu bertanya, "Kapan kita bisa bermuwajahah lagi?" Beliau menjawab, "Sesudah 200 tahun." Akhirnya mereka paham bahwa yang beliau maksud adalah sesudah hari kiamat. Ketika kabar wafatnya beliau tersiar sampai ke Damaskus, seolah seantero Damaskus dan sekitarnya menangisi kepergian beliau. Kaum muslimin benar-benar merasa kehilangan beliau. Penguasa di saat itu, Izzuddin Muhammad bin Sya'ig, bersama para jajarannya datang ke makam Imam Nawawi di Nawa untuk mensolatkannya. Beliau ditangisi oleh tidak kurang dari 20.000 orang atau 600 keluarga lebih. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat yang luas kepada beliau dan membangkitkan beliau kelak bersama mereka yang telah dikaruniai nikmat yang besar, yakni dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitab-kitab karyanya, kitab-kitab karya Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar 40 kitab. Di antaranya dalam bidang hadis ada Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj atau Syarah Sahih Muslim, At-Tarqib, At-Taqrib, Wat-Taisir fi Ma'rifat Sunan Al-Bashirin Nadhir. Sedangkan dalam bidang fikih ada Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, dan Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa ada kitab Tahzibul Asma wal Lughat. Dan yang terakhir dalam bidang akhlak terdapat kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Bustanul Arifin, Al-Adhkar. Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala. Kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Oke, itulah sejarah singkat Imam Nawawi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya Allah, masih kaku ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ambil hikmahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.